Oke guys, balik lagi bersama gue. Jadi di video kali ini gue tuh pengen ngebahas tentang pemasteran burung sogon. Nah jadi ini gue punya burung sogon trotol dan burung sogon hijauan. Nah jadi nanti niatnya untuk burung sogon trotol sama hijauan gue rawatan hariannya fokus ke pemasteran. Nah jadi dulu tuh gue pernah beli sogon. Nah sogonnya juga masih ada sampai sekarang. Yang waktu itu gue cabut bulu sayap. Nah itu dia burung sogonnya. Sekitar 2 tahun yang lalu gue beli burung sogon yang itu. Nah jadi dulu itu belum begitu ya rame, cuma ya belum begitu booming sekarang lah untuk burung sogon. Nah jadi setelah booming banget kan muncullah untuk sogon-sogon yang materi gitu ya. Jadi sogon-sogon yang punya isian gitu. Jadi setelah itu gue mencoba untuk masterin burung sogon gue. Nah jadi ya singkat cerita burung sogon gue berhasil untuk gue masterin. Cuma ya masalahnya kalau ngeleper itu dia nggak mau bongkar isian gitu. Nah jadi kalau kalian tahu bisa komen di bawah gitu ya. Jadi kalau mau bongkar isian tuh pas lagi ngeriwik doang. Ya ngeriwiknya itu kalau kayak harian lah, kita habis jemur bisa, terus habis itu diangin-anginkan itu dia keluar isian. Isiannya ya kalian tonton sendiri dah ini isiannya. Nah itu dia videonya. Nah jadi kira-kira itu isian apa gitu ya. Jadi terus gimana pendapat kalian tentang isian burung sogon gua. Jadi bisa tulis di kolom komentar. Nah jadi untuk burung sogon gua ini gua masterin dengan MP3 ya. Jadi gak ada burung burung masteran pada saat itu ya. Nah sekarang ini aja udah mulai ada burung kenari, burung ciblek sama burung jenggot gitu ya. Jadi kalau dulu itu belum ada isian burung masteran di rumah gua. Jadi kalau untuk pemasteran ya, untuk yang lebih efektif gitu ya, yang bisa dibilang cepat masuknya gitu ya, itu burung sogon yang masih muda gitu. Jadi burung sogon yang hijauan atau burung sogon yang trotol gitu ya, minimal banget trotol lah. Tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk burung sogon yang metalik. Ya tapi ya tergantung dengan karakter si burung sogon itu ya. Jadi ya ibaratnya gini aja lah, pinter enggaknya sih burung menirukan suara burung lain gitulah. Jadi kira-kira burung apa aja sih yang gampang ditiru sama si burung sogon ini? Nah kalau gue mikirnya gini aja, gue ngeliat di sosmed, gue ngeliat di YouTube apa di mana gitu ya. Itu rata-rata, gue ngambil dari rata-ratanya. Rata-rata gue ngeliat contoh misalkan isiannya pelatuk beras. Nah berarti yang paling mudah ditiru sama si burung sogon yaitu pelatuk beras gitu. Jadi gue ngambil dari rata-rata yang sering gue lihat gitu. Kalau misalkan isian pelatuk beras ya udah berarti itu yang paling mudah untuk ditiru sama si burung sogon. Jadi gitu aja lah. Jadi kalau menurut gue pribadi yang paling mudah ditiru sama si burung sogon adalah yang pertama pelatuk beras, yang kedua belalang emas, yang ketiga perenjak bisa cililin gitu. Pokoknya ya kalian bisa riset aja lah, kira-kira apa sih yang paling banyak isian yang burung sogon sering isiannya tuh apa aja gitulah. Jadi ya bisa kalian cari gitu, bisa kalian riset sendiri gitu. Kalau menurut gue yang 4 tadi itu. Nah jadi kalau udah ketemu masterannya, nah tinggal ke caranya. Nah caranya ini kalau gue pribadi gini, misalkan pagi biasa lah kita melakukan pengembunan, penjemuran, segala macem lah. Terus abis itu angin-anginkan. Nah udah kan, setelah angin-anginkan 20 menit. Kalau gue biasanya angin-anginkan 20 menit sampai 30 menit. Udah itu langsung dikerodong. Dikerodong setel masteran. Sampai jam 3 sore. Udah jam 3 sore nih, keluarin burung. Sampai sekitar jam 5 lah, 5 atau setengah 5. Nah udah itu lanjut lagi. Masterin lagi sampai ya kisaran maghrib lah. Maghrib udah matiin. Kalau gue gitu. Jadi prinsip gue kalau untuk masterin burung, gue nggak bisa untuk masterin di malam hari gitu ya. Karena kenapa ya? Mungkin kalau gue pribadi mikir ke si burungnya gitu, kasihan. Takutnya si burung itu keganggu. Soalnya di rumah gue juga banyak gitu ya burung-burung lain gitu ya yang dikerodong gitu, yang di sebelah-sebelahan gitu. Takutnya ganggu untuk burung sogon atau burung yang lain yang gue punya, keganggu di waktu tidurnya gitu. Jadi ya kalau malam hari gue nggak ngelakuin pemasteran. Kalau di pagi hari biasanya gue kalau misalkan mau sholat subuh gitu, jadi selingin sebentar gitu. Misalkan
baru bangun banget tidur nih, baru bangun tidur mau sholat subuh, gue setel dulu nih masteran tag sampai itu, habis itu gue ambil wudhu, sholat, udah itu matiin embun gitulah. Jadi ya ada seling sedikit, lumayan lah gitu. Jadi kadang iseng kayak gitu. Ya kalau gue pribadi gitu cara untuk masterin si burung sogon. Jadi itu dia proses perawatan masterin si burung sogon. Nah lanjut ke lagunya nih, apa MP3-nya. Nah kalau gue MP3-nya itu biasanya orang nyebut prasmanan gitu. Jadi sekaligus gitu ya. Jadi sekaligus banyak. Tapi kalau gue ini MP3-nya itu cuma 3 gitu ya, 3 lagu. Nah jadi kalau gue biasanya ngelakuin perenjak, kalau nggak cililin, terus pelatuk beras sama belalang emas. Nah terus kalau gue itu diselingin sama suara air, jadi ada jedanya lah gitu. Jadi gini, misalkan pelatuk beras 10 menit, terus dijeda air gitu ya, suara gemericik air 5 menit, terus baru pindah ke suara burung lain gitu. Jadi ya kayak gitulah untuk MP3-nya yang gue setel gitu. Jadi emang kalau di HP ini udah gue setel gitu ya, sesuai abjad lah, gue abjadin gitu. Dari A sampai sebanyak-banyaknya gitu. Jadi biar ngulang terus, berterus-terus gitu. Jadi ya diatur lah intinya gitu. Dan juga untuk volume MP3 ini berpengaruh ya. Jadi kalau gue pribadi nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga. Jadi ya kalau bisa dikira persenan ya, kira-kira 30-40% untuk volume MP3 ya. Yang di HP, bisa di speaker juga bisa. Yang penting kalau gua kisaran kira-kira burung denger aja, ya udah gitu. Jadi ya jangkauannya juga nggak terlalu kencang-kencang banget gitu ya, nggak terlalu jauh-jauh juga gitu. Misalkan kita master ini di dalam rumah, kita keluar rumah sampai kedengeran gitu ya, jangan gitu juga. Yang penting dalam lingkupan si burung ini yang dikerodong itu kedengeran gitu loh. Ya jadi simpelnya kayak gitu aja. Untuk pemasteran ini lebih efektif ya ketika burung itu dikerodong. Apalagi ketika burung itu lagi mabung, itu ya sangat efektif ya, karena kalau lagi mabung itu biasanya burung kebanyakan diem ya. Tapi kalau misalkan burung nggak mabung, walaupun dikerodong kadang ada burung yang masih suka loncat-loncatan aja gitu ya. Makanya kalau gue saranin kalau beli kerodong itu yang agak tebel gitu ya. Jadi jangan yang tipis gitu. Kalau yang tipis itu biasanya burung itu masih kelihatan keluar gitu, jadi kayak tembus pandang gitulah. Untuk si burung tuh jadi bisa ngelihat keluar. Sampai kapan sih untuk proses pemasteran ini? Kalau gue pribadi ya sampai sampai kelihatan sih burung itu mulai ada suara isiannya gitu. Jadi walaupun udah keluar isiannya, tetap gue masterin gitu ya. Jadi untuk pemasteran ini ya sebenarnya rutin gitu ya. Tapi kalau untuk yang udah ada isiannya, biasanya lanjut ke proses kayak ibaratnya udah nggak fokus banget gitu untuk pemasteran. Jadi kalau pemasteran ibaratnya udah di isiannya, pemasterannya itu cuma ibaratnya bisa dilakukan sore doang gitu ya. Jadi dilakuin sore atau pagi atau cuma siang doang gitu. Jadi nggak tiap waktu untuk proses pemasterannya terus menerus gitu. Terus kira-kira berapa bulan sih untuk burung itu bisa masuk? Nah kalau untuk kira-kira berapa bulannya itu gue nggak bisa nyebutin ya, karena emang itu tergantung dari si burungnya itu. Jadi kalau misalkan burung kita udah masterin berbulan-bulan gitu ya, tapi burung tuh nggak ada isiannya gitu, nggak ada masterannya. Tapi bisa jadi burung itu mau ngebongkar isian pada saat ngelihat musuh gitu, atau ngelihat lawannya lah gitu. Itu bisa terjadi kayak gitu. Soalnya di burung gua ini ada satu burung yang kayak gitu modelannya. Dia harus ditembak dulu, baru ngembalik ke nembak gitu, tapi ya keluarnya isian gitu, materinya gitu. Jadi ya untuk pemasteran ini sebenarnya kalau menurut gue itu lebih enak itu sogon yang lebih muda. Jadi kita bener-bener fokus untuk pemasteran dulu. Nah jadi ntar kalau udah kita kisarannya udah enak gitu ya, udah mulai ada isiannya, kita baru fokus ke perawatan-perawatannya selanjutnya gitu ya. Contohnya kayak kita perawatan mental faktornya, jadi faktor si burungnya gitu. Jadi kalau kita kegantangan itu burung mau nembak
isiannya gitu. Jadi ya kita kalau misalkan burung udah mulai kelihatan ada isiannya atau mulai dia belajar suara isiannya, bisa dia lanjut ke proses ya menaikkan mental fighternya dia, emosinya dia, itu bisa. Jadi ya untuk pemasteran ini mungkin segini aja dulu ya untuk video kali ini ya. Gue nggak bisa banyak-banyak lagi untuk masalah pemasteran ini, soalnya ya cuma segitu aja yang gue tahu tentang pemasteran si burung ini gitu ya, burung Shogun. Oke, mungkin untuk video kali ini segini aja dulu. Jadi buat kalian yang suka dengan konten gue, bisa di like, bisa di subscribe, support terus channel gue. Terima kasih banyak yang udah nonton di video-video sebelumnya gue. Kalau kalian masih bingung tentang menaikkan birahi, menaikkan mental, menjinakkan burung Shogun, kalian bisa lihat di deskripsi bawah. Oke? Segitu aja untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.